udah ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu hari ini masih bisa menyapa teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, karena kalau kita happy, insya Allah tubuh kita akan lebih sehat. Oke teman-teman, bahagia, senyum, semangat pagi. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita telah berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bermanfaat buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Dan semoga kita ketika belajar bisa lebih fokus, mendengarkan bu guru, mengerjakan tugas-tugas jadi lebih mudah. Intinya tidak diganggu oleh setan ataupun hal-hal pengganggu lainnya. Oke? Supaya tambah semangat, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu yuk. Kita bernyanyi bersama-sama lagu ini ya. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Semangatnya. Mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. Bagaimana lagunya? Happy kan? Semoga membuat teman-teman tambah semangat ya dalam belajar. Nah, mau nonton video lagi? Tentu boleh, tetapi bu guru mau pesan-pesan dulu nih. Selama menonton video ini, teman-teman duduk rapi, tidak mempause videonya, lalu menyimak apa yang Diva lakukan ketika ingin keluar rumah dalam video ini. Oke? Karena ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke? 1, 2, 3. Oh iya, sebelum kalian keluar rumah, kalian harus berdoa dulu. Oh iya Bu, Diva sudah hafal kok doa keluar rumah. Aku juga, aku sudah menghafalkannya. Kalau begitu, coba sekarang kalian ucapkan doa keluar rumah. Doanya seperti ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Diva berangkat ya Bu. Pupus juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang.
Ya Allah, semoga Diva dan Pupu selalu berada dalam perlindungan-Mu. Alhamdulillah telah sama-sama kita simak video Diva tadi. Terima kasih ya anak-anak telah hebat dalam menyimaknya, telah rapi, telah mengingat apa yang disampaikan video tadi. Terima kasih. Nah, sekarang waktunya mendengarkan Bu Guru. Gue ingin tahu dulu teman-teman, sudah siap mendengarkan belum? Anak soleh siap. Terima kasih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menemui banyak aturan. Salah satunya adalah aturan ketika kita keluar rumah. Agar mendapatkan keselamatan, kelancaran ketika kita keluar rumah, maka perlu melakukan hal-hal baik sebelum keluar rumah. Seperti yang Diva lakukan tadi. Masih ingat kan teman-teman? Apa yang Diva lakukan sebelum Diva keluar rumah dan setelah sampai di kelasnya? Iya, betul sekali. Tadi Diva menutup aurat sebelum keluar rumah. Lalu Diva salim sama orang tuanya juga sebelum keluar rumah. Sebelum keluar rumah, Diva juga membaca doa. Lalu Diva mengucap salam sebelum keluar rumah. Lalu jika teman-teman tadi memperhatikan, Ibu Diva menutup pintu. Terus Diva keluarnya juga melangkahkan kaki kiri dulu. Nah, itu semua yang akan kita pelajari hari ini. Siap teman-teman? Siap Bu Guru? Nah, ini teman-teman yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita baca sama-sama judulnya. Aturan keluar rumah. Apa saja sih hal-hal baik yang perlu dilakukan sebelum keluar rumah? Yuk kita simak. Nih, yang pertama, berpakaian yang aman. Seperti apa ya berpakaian yang aman itu? Dicontohkan nih oleh Nusa dan Rara. Nusa dan Rara menutup aurat, itu berpakaian yang aman. Terus juga memakai masker. Kenapa memakai masker? Karena ada wabah saat ini, yaitu wabah corona kan. Jadi kalau teman-teman hendak keluar rumah, sebaiknya kita belajar berpakaian yang rapi, menutup aurat. Dengan menutup aurat, kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan di luar rumah. Apalagi di masa pandemik saat ini, sedang ada wabah corona kan. Nah, dengan menutup aurat dan memakai masker, kita bisa terhindar dari virus corona, insya Allah. Tentunya juga dengan makan makanan yang sehat dan sering cuci tangan. Kurangi bermain di luar rumah ya. Lalu yang kedua, ada apa nih? Yuk kita baca. Membaca doa keluar rumah. Di video Diva yang tadi telah kita tonton, sudah diberitahukan doa keluar rumahnya seperti apa? Ya, betul seperti ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Artinya bagus sekali nih teman-teman. Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja. Jika kita keluar rumah, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama kita di luar rumah. Masih ingat yang waktu kisah Putri didongeng Kak Isti saat MOS? Jika membaca doa sebelum keluar rumah, maka Allah akan menghindarkan kita dari bahaya-bahaya di luar rumah. Misal dari bahaya paku yang bisa buat ban kendaraan kita kempes, atau bahkan buat kaki kita terluka, atau dari orang gila seperti cerita dongeng si Putri, dan hal-hal buruk lainnya. Ketika mau masuk rumah atau kegiatan-kegiatan lainnya, juga sebaiknya kita berdoa. Ada doanya masing-masing sesuai kegiatannya. Banyak kebaikan yang muncul jika kita berdoa. Hal baik berikutnya yang perlu dilakukan sebelum keluar rumah adalah ini nih, seperti yang terlihat di gambar. Apa tuh gambarnya? Iya betul, salim kepada orang tua. Ketika kita salim, orang tua
tahu kita hendak keluar rumah, pasti ditanya mau kemana. Nah, kita bisa pamit tuh kepada orang tua. Pamit kepada orang tua. Kenapa sih kita harus pamit atau salim dulu kepada orang rumah, terutama orang tua sebelum kita keluar rumah? Nah, betul, agar orang tua kita tidak kebingungan mencari-cari kita. Coba bayangin deh kalau kita tidak pamit ke orang tua dulu ketika kita pergi atau keluar rumah. Pasti orang tua kita akan khawatir kan? Kasian kan ayah bunda, papa mama, kakek nenek yang ada di rumah, semuanya deg-degan. Bahkan bisa sedih dikira anaknya atau cucunya hilang sampai lapor Pak Polisi. Memang teman-teman mau dicariin Pak Polisi? Padahal anaknya atau cucunya main di rumah temannya, rumahnya dekat dari rumah. Tapi karena tidak pamit dulu sama orang tua, jadi dicariin deh sampai Pak Polisi juga ikut mencari. Gak mau kan hal itu terjadi? Jangan sampai hal itu terjadi ya. Adab selanjutnya yang sebaiknya kita lakukan ketika hendak keluar rumah, tadi kan salim atau pamit kepada orang tua. Sekarang setelah salim adalah mengucap salam, seperti yang dicontohkan nih sama anak solih dan solihah ini. Mereka mengucap salam, assalamualaikum, kepada orang tua mereka. Mau kan pastinya teman-teman dicintai Allah, dicintai Nabi. Oleh karena itu sebelum keluar rumah kita sebaiknya mengucap salam. Salam itu berisi doa loh teman-teman. Sudah sebaiknya kita sesama muslim, apalagi kepada keluarga, untuk saling mendoakan. Ketika mereka menjawab salam kita kan mereka pun ikut mendoakan kita. Adab ketika keluar rumah selanjutnya adalah keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Lihat deh gambarnya nih, temannya mau keluar rumah, udah siap bawa tas, pakai masker, menutup aurat, sudah salim ke orang tuanya, sudah mengucapkan salam, dia mendahulukan kaki kiri dulu. Jadi ketika kita akan keluar rumah, sebaiknya kita mendahulukan kaki kiri dulu. Tetapi ketika kita hendak masuk ke dalam rumah, kita mendahulukan kaki kanan. Kenapa ya kok berbeda gitu? Karena di dalam rumah kita banyak kebaikan daripada di jalanan atau di luar rumah. Jadi mendahulukan kaki kanan jika masuk ke dalam rumah dan mendahulukan kaki kiri ketika akan keluar rumah. Hal baik terakhir yang sebaiknya kita lakukan ketika akan keluar rumah adalah menutup pintu dengan mengucapkan bismillah agar setan tidak ikut masuk ke dalam rumah. Setan itu tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari. Itu perkataan Rasulullah loh. Nah, selain itu juga agar terhindar dari hal-hal buruk lainnya. Misalnya dari orang yang berniat buruk seperti maling, atau dari hewan-hewan yang tidak diinginkan masuk ke dalam rumah. Misal ayam yang dikhawatirkan BAB di dalam rumah, atau bahkan dari ular. Nah, mungkin saja kan itu masuk. Nah, kita menghindarkannya juga dengan menutup pintu. Nah, setelah nanti teman-teman bisa ke sekolah dan bertemu teman baru, teman-teman berkenalan ya dengan teman barunya, lalu menerapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, alhamdulillah sekarang teman-teman sudah lebih tahu tentang hal-hal baik apa yang perlu dilakukan sebelum kita keluar rumah. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Agar lebih paham, teman-teman habis ini silahkan mengerjakan lembar kerja PKN tema 1 subtema 1 yang akan Bu Guru berikan. Yuk kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus ya belajarnya walaupun tetap di rumah. Jangan lupa tetap sering cuci tangan ya, dan kurangi bermain di luar rumah.
See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.